2 tahun menjabat, Kepsek SD Negeri 1776552, Hausisada-Sada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, diduga penggunaan dana BOS berkala tidak dilaksanakan. Diduga tidak pernah lakukan perawatan, kondisi gedung sekolah SD Negeri 1776552 Hausisada-Sada rusak ringan, kalau tidak dilakukan pemeliharaan skala berkala, akan semakin menjadi rusak parah. Dari hasil kontrol sosial yang dilakukan tim jurnalis dan LSM, ditemukan gedung sekolah sungguh memprihatinkan. Kondisi gedung sekolah dasar negeri 1776552, Hausisada-Sada Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, kondisinya terkesan tidak terawat, Senin tanggal 25 September tahun 2023. Terlihat dengan kasat mata, asbes atau plafon sekolah jelas sudah lama bolong. Kondisi gedung sekolah mengalami banyak kerusakan, atap, asbes dan jendela, sisi depan ruang kelas yang hancur, ditambah lagi kaca jendela ruangan bekas kantor sesuai dengan tulisan di atas pintu ruangan rusak, dan ditutup dengan plastik, bahkan terlihat juga di sisi depan ruangan kantor kepala sekolah asbesnya sudah rusak parah tak terurus. Diduga, kepala sekolah sejak menjabat tidak pernah melakukan rehab ringan untuk merawat gedung sekolah tersebut. Mirisnya, kondisi toilet yang berada tepat di samping gedung sekolah, baik yang diperuntukkan bagi siswa, dan para guru dalam keadaan jorok, dan menimbulkan bau tidak sedap. Terlihat mobiler bangku, dan kursi banyak yang rusak di salah satu ruangan yang dibiarkan berserak, yang semestinya bisa dipindahkan untuk menambah kebersihan sekolah tersebut. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan telah mengucurkan dana bantuan operasional sekolah BOS tahun 2021 hingga tahun 2023 untuk dipergunakan sebagai dana penunjang kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah di seluruh Indonesia. Kepala Sekolah SD 1776552, Rumondang Silitonga, saat dikonfirmasi tim jurnalis dan LSM, di kantornya, Selasa tanggal 26 September tahun 2023, mengatakan, kerusakan yang berlangsung cukup lama itu, sudah dilakukan pengajuan perbaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, bahkan baru 1 bulan yang lalu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara dari sekolah kita ini Pak, ujar Kepala Sekolah. Namun sampai sekarang permohonan kami agar bangunan gedung sekolah ini diperbaiki, hanya saja, hingga kini, tak kunjung direalisasikan. Tambahnya lagi, kondisi seperti itu telah terjadi bertahun-tahun sebelum saya jadi kepala sekolah di sini Pak, dalih kepala sekolah tersebut. Ketika tim jurnalis dan LSM bertanya, kenapa halaman sekolah atau perpustakaan ditumbuhi rumput-rumput, kepala sekolah mengatakan, karena musim hujan jadi tidak ada waktu atau kesempatan untuk membersihkan. Selanjutnya kenapa plafon sekolah banyak yang bolong, kepala sekolah berdalih sebelumnya belum ada yang rusak. Benar ya? Oh bisa ya? Bisa ya seorang pegawai atau guru membuka warung atau mungkin menyiapkan jajanan di sekolah gitu. Ada? Hah? Iyalah, bisa ya? Bisa ya? Iyalah, biar Ketika tim jurnalis dan LSM menanyakan tentang operator sekolah yang berjualan di sekolah, apakah tidak mengganggu konsentrasinya pada pekerjaannya sebagai operator, Rumondang Silitonga mengatakan, dia itu kan untuk menambah uang sakunya saja Pak, jawabnya dengan tegasnya. Di tempat yang berbeda tim jurnalis meminta pendapat dari Ketua DPC LSM LPPASRI Bangun MT Manalu mengatakan, ini tidak boleh terjadi. Untuk masalah perawatan berkala gedung sekolah sudah tertuang dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2022, di sana dari 16 item komponen penggunaan dana BOS sudah disertakan untuk pemeliharaan berkala sarana dan prasarana sekolah, tapi nyatanya sesuai pengakuan kepala sekolah, sudah 2 tahun penuh dia tidak melakukan perawatan hingga sampai saat ini. Sejak saya jadi kepala sekolah di sini, hal ini tentu ada dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS tersebut. LSM LPPA SRI, sebenarnya ini tidak boleh dibiarkan terjadi ya, karena sudah ada yang mengatur Permendikbud ya, nomor 63 tahun 2022.
di mana ada 16 komponen di sana yang mengatur ya penggunaan dana BOS itu. Salah satunya adalah pemeliharaan rutin ya untuk sarana dan prasarana gitu. Ini selalu ditemukan tim jurnalis ya, di mana sekolah itu memang benar-benar tidak ada perawatan ya. Selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab di sana ya, tidak ada mungkin kita duga tidak mempergunakan itu dana BOS sesuai dengan Permendikbud tadi gitu ya. Dan dalam hal ini tentunya kurangnya pengawasan dari kepala bidang ya, kepala bidang sarana dan prasarana di Kabupaten Tapanuli Utara gitu. Jadi sudah jelas tugasnya sebagai kabid dari sarana dan prasarana itu adalah membantu kepala dinas pendidikan gitu, yang dimana kepala dinas juga yang memberikan mandat ya atau menugaskan sarparas tadi gitu. Jadi kalau memang kabid tidak benar-benar bisa melaksanakan tugasnya gitu ya, tidak monitoring ke sekolah, sih harusnya ini harus ditindak gitu loh ya. Perlu dievaluasi juga gitu. Masa setiap jurnalis melakukan tugasnya kontrol sosial atau monitoring, selalu permasalahannya selalu masalah sarana dan prasarana. Saya rasa itu yang bisa saya tanggapi untuk bagian hal itu ya. Seperti di SD Hausi Sada-Sada, di mana melihat parkiran yang ada di sekolah sudah hampir tumbang ya, sudah mengancam keselamatan anak-anak yang bersekolah di sana gitu. Jadi itu kan bisa diupayakan dengan memperbaiki parkiran itu agar berdiri sebagaimana mestinya. Kalau tidak langsung saja itu dibongkar habis gitu ya, agar tidak mengancam keselamatan anak-anak sekolah. Itu masalah parkirannya. Jadi kepala sekolah pun seharusnya bertanggung jawab, dan kepala dinas kita mohon, kita minta saat ini melihatlah ya, melihat turun ke lapangan sampai di mana sih kinerja seorang kepala sekolah itu gitu ya. 2 tahun kepemimpinan tidak ada membenahi sekolah, itu wajar dipertanyakan ya. Ya, sama juga dengan perpustakaan di sekolah ya, yang dimana perpustakaan itu ya sangat kotor, banyak rumput-rumput di sana yang tidak dibersihkan lah ya, dibiarkan itu rumput-rumput berkembang biak gitu. Apa tidak ada Jumat bersih yang dilakukan di sekolah itu gitu ya? Harusnya itu dibersihkan gitu loh ya. Harus dibersihkan, dibuat Jumat bersih. Untuk kegiatan Jumat bersih sudah biasa kok dilakukan di Kabupaten Tapanuli Utara. 1 jam 2 jam itu akan tuntas gitu ya. Jadi apalagi saya dengar informasi ada yang berjualan ya, seorang pegawai di sekolah SD Negeri Hausi Sada-Sada. Ini tidak boleh dibiarkan gitu loh ya. Masa seorang guru atau pegawai ya yang sudah ada kegiatan rutinitasnya di sana harus berjualan gitu. Gimana dia mau fokus kalau dia sudah berjualan gitu? Jadi ini tidak boleh dibiarkan gitu. Jadi sekali lagi saya minta tolong Kepala Dinas Pendidikan agar menegur Kepala Bidang Sarana dan Prasarana gitu ya, agar aktif turun ke lokasi melihat sekolah-sekolah, biar ini tidak selalu permasalahan bagi dunia pendidikan. Terima kasih. Untuk itu diminta kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, agar mengevaluasi kepala sekolah yang tidak bisa, atau tidak mau merawat sekolah, dengan mempergunakan anggaran dana BOS-nya dengan baik, karena dana BOS telah diatur berdasarkan juknis BOS terkait penggunaannya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online Target Daerah.com melaporkan.